Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan pembelajaran ketiga, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah, wabil islami dinah, wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, amin. Seperti biasa, sebelum kita melakukan suatu kegiatan apapun, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Harus siap ya anak-anak? Nah, untuk itu kalian harus melihat video ini, mengamati video ini sampai dengan selesai agar kalian dapat menambah informasi atau materi baru yang disampaikan dalam video ini. Sebelumnya, Ibu akan bertanya nih kepada kalian, bagaimana keadaan lingkungan rumah kalian pada saat malam hari? Lihat di sekitar lingkungan kalian, cahaya lampu menerangi rumah, menerangi jalan, menerangi sekolahan. Nah, di situ pasti ada aliran listrik yang masuk ke dalam rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Bagaimana sih cara listrik mengalir sampai ke rumah kita? Nah, kita akan mengetahui hal tersebut dengan membaca teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain sebagainya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi, di antaranya yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir adalah memiliki atau menggunakan sequence marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Struktur dari teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang terakhir, yang ketiga, interpretasi. Umum berisi tentang mengenal topik yang dijelaskan pada proses terjadinya atau keberadaan suatu cerita tersebut. Kemudian, urutan sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap
dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Dan terakhir, interpretasi adalah berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah disampaikan. Kita dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks eksplanasi dengan menggali sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, simak penjelasan berikut ini. Pembelajaran yang ketiga. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, tentunya adik-adik masih ingat dong teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat kita pelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Nah, adik-adik, berikut ini kata tanya yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi. Yang pertama, kata tanya apa? Fungsinya adalah menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Yang kedua, di mana? Atau bisa juga kemana atau dari mana. Nah, ini fungsinya adalah untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung atau lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Yang ketiga, kapan? Nah, ini fungsinya menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, baik jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Yang keempat, siapa? Nah, ini fungsinya menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Yang kelima, mengapa atau kenapa. Nah, ini fungsinya menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Yang keenam, bagaimana. Nah, ini fungsinya untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal dalam teks. Dan yang ketujuh adalah berapa. Nah, ini biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan dalam teks. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan dalam acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal itu. Yuk kita membaca teks penjelasan yang berjudul Menyalurkan Energi Listrik, Bagaimana Listrik Sampai ke Rumahmu. Setelah kalian membaca teks eksplanasi,
Yuk kita menjawab pertanyaan sebagai berikut berdasarkan teks tersebut. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? 2. Apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Manusia sangat memerlukan energi listrik karena energi listrik dapat berubah menjadi energi yang lainnya, seperti berubah menjadi energi bunyi, energi gerak, energi panas, dan lain-lain. Oleh karena itu, di zaman globalisasi, semakin berkembangnya peralatan elektronik, maka pastinya membutuhkan listrik. Jika tidak ada listrik, maka proses globalisasi akan lambat. Contohnya, jika tidak ada listrik, maka kita sulit memperoleh informasi yang sangat cepat dari penjuru dunia. Berdasarkan teks penjelasan tersebut, kita akan menulis informasi penting. Yang pertama, topik masalahnya adalah peran listrik di era globalisasi. Yang kedua, deret penjelas pada teks penjelasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis pada teks penjelas tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kalian telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Perlu kalian ingat, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Yuk kita kenalan dengan tokoh berikut ini. Beliau adalah penemu sistem transmisi. Mari kita membaca informasi singkat berikut ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kalian. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah menulis tentang proses yang dihasilkan energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA.
PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Sahabat, sekarang amati gambar model rangkaian listrik pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Angka 1 merupakan air. 2. Pintu air. 3. Katup pengaman. 4. Tangki pengaman. 5. Merupakan pipa pesat. 6. Katup pengatur tekanan. 7. Pintu air ke turbin. 8. Merupakan generator. 9. Transformer. Dan 10. Merupakan saluran transmisi. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesan mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui cara energi listrik tersebut dapat disalurkan hingga sampai ke masyarakat. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air biasanya disalurkan ke rumah-rumah, gedung perkantoran, dan pabrik. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut beserta keterangannya. Nomor 1 menunjukkan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Nomor 2, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air memiliki tegangan yang cukup tinggi. Nomor 3, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformer. Transformer atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Nomor 4, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Nomor 5, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformer. Transformer ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Kemudian nomor 6, energi listrik dari transformer menurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Namun sahabat, terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan terputusnya penyaluran listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Pada kegiatan pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa kita belajar mengenai teks eksplanasi, yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Kemudian
Tujuan dari teks eksplanasi, ciri-cirinya, strukturnya, dan bahkan ada contoh dari teks eksplanasi tersebut, yaitu cerita mengenai menyalurkan energi listrik dan berhubungan dengan mata pembelajaran kita, yaitu ilmu pengetahuan alam mengenai cara menyalurkan energi listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu harap kalian dapat mencermati informasi atau materi baru yang Ibu sampaikan dalam video ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, dan jika keluar rumah harus memakai masker, dan sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat dalam mengikuti pembelajaran daring seperti sekarang ini dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.